Akhirnya Denny Sumargo ikut menyuarakan atau membuat podcast terkait dari huru-hara Sarwenda dengan Ruben, dimana kan Sarwenda difitnah dan disudutkan terkait dari pesugihan dan lain sebagainya. Saya bilang difitnah karena memang dari prediksi saya Sarwenda tidak melakukan pesugihan. Sarwenda ke sana murni karena syuting. Nah, kalau ada ritual khusus itu ibaratnya izin dari adat istiadat di tempat sana, dimana kan disakralkan tempat tersebut, khawatirnya ada sesuatu yang bisa mengganggu syutingnya dan lain sebagainya dari unsur kegaiban. Dari awal saya kan juga sudah cerita kalau di Gunung Kawi yang di keratonnya itu ada beberapa tempat ibadah, masjid, pura, gereja, wihara, dan lain sebagainya. Tapi dari media sosial ini lebih menyorot ke viharanya, ke kelenteng Dewi Kuan Im dan lain sebagainya. Itu yang lebih disorot. Sedangkan masjid, gereja, pura sama sekali enggak ditayangkan. Kenapa enggak berimbang beritanya? Ada tendensi apa dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya juga kecewa. Harusnya memberitakan itu sesuai yang ada di sana. Keseimbangan dalam memberikan informasi itu sangat berguna sekali agar netizen tidak tergiring opini negatif. Di sana banyak tempat ibadah karena tujuan awalnya adalah agar seseorang yang datang di sana bisa berdoa sesuai dengan ajarannya masing-masing. Karena memang di tempat keraton Gunung Kawi itu adalah tempat dari meditasinya para raja di Jawa Timur. Ya, akan tetapi banyak orang yang juga tergiring opini karena dulunya ada seseorang yang kurang mampu, kemudian dia meditasi di situ, sering ke situ, kemudian berdoa dan doanya dikabulkan dan kayak dikasih perlambang sebuah tumbuhan yang pada akhirnya seseorang ini membangun sebuah pabrik rokok dengan nama tumbuhan tersebut. Nah, disinilah muncul dari cerita-cerita bahwa Keraton Gunung Kawi itu bisa untuk pesugihan. Ya, tapi teman-teman, kalau kamu datang ke sana yang di tempatnya keraton itu malah berkah, tempat berdoa. Kalau pesugihannya sebenarnya bukan di situ, di tempat lain, bukan di keraton tersebut. Tapi bisa jadi di keraton tersebut lah ada perjanjian transaksi dengan orang-orang di sana. Tapi hati-hati, banyak sekali penipuan. Ya, banyak sekali penipuan di sini. Dulu saya pertama kali ke sana karena penasaran ya kan. Saya datang. Saya ditanya, "Ibu mau apa?" Saya mau meditasi. Lah, pikiran saya meditasi sesuai dengan apa yang saya biasa lakukan, yaitu duduk bersila di tengah alam, kemudian berpikir hening, mengosongkan pikiran dan lain sebagainya. Pikiran saya di situ. Nah, saya kan nggak tahu saat itu saya diarahkan ke sebuah tempat di sampingnya kelenteng atau vihara Dewi Kuan Im. Saya masuk ke situ, kemudian didampingi juru kunci, saya diarahkan ke sebuah kayak bilik ya, didoain sesuai dengan ajaran agama saya ya, atau didoain gini. Sudah selesai, akhirnya saya kasih angpau. Diarahkan lagi ke bilik satunya. Loh, kok sama-sama didoain untuk apa? Akhirnya saya ngerundel, juru kuncinya pada akhirnya nggak usah Bu, ayo kita keluar. Seperti itu ceritanya. Kecewanya saya karena saya tujuannya untuk meditasi, karena di area tersebut energinya sangat luar biasa untuk terhubung dengan semesta. Jadi bisa menenangkan diri, bisa pikiran-pikiran yang katakanlah kalut dan lain sebagainya. Ketika ke sana meditasi sangat bagus sekali, energi alamnya sangat mendukung, dan itu yang sebenarnya saya harapkan. Tapi malah saya dimasukkan ke bilik-bilik yang jatuhnya minta ampau tiap biliknya. Lah, untuk apa saya begitu ya kan? Tujuan saya untuk meditasi ke sana.
Jadi teman-teman, kalau kalian ke Gunung Kawi atau kalian mendengar ada seseorang ke Gunung Kawi, itu bukan berarti orang tersebut melakukan pesugihan. Bisa jadi ngalah berkah, kayak saya yang didoai-doai dari bilik ke bilik itu, bisa jadi seperti itu. Atau juga bisa jadi penasaran seperti apa sih Keraton Gunung Kawi itu. Atau bisa juga karena ingin meditasi, ingin mengakses dari energi alam semesta yang memang bagus di sana itu. Nah, kalau di pesareannya, jadi di Gunung Kawi itu ada 2 tempat yang negatif thinking ya, orang berpikiran di Keraton Gunung Kawi terkait dari pesugihan. Di pesarean juga dihubung-hubungkan untuk itu. Nah, kalau kalian melihat di media sosial ada daftar ya, daftar harga-harga itu di pesarean Gunung Kawinya. Nah, daftar harga itu untuk apa? Untuk memesan, untuk tasyakuran. Kalau misalnya kalian berharap sesuatu, kemudian kalian ingin tergabul dengan tersugesti kalau di Gunung Kawi kalian bisa cepat terkabul ya toh. Makanya kalian diharapkan oleh mereka untuk ritual dengan memesan kayak tumpeng dan lain sebagainya dengan harga yang sudah tercantum di list tersebut. Nah, kemudian ada juga pengunjung di sana yang mungkin tidak ikut tasakuran tapi ikut hadir, akan dikasih kayak bunga yang sudah dibungkus dan bungkusnya ditulisi namanya siapa dan lain sebagainya, dengan harapan kalian yang ikut hadir di sana sekalipun kalian tidak ritual dan tidak tasakuran seperti mereka, tapi kalian hadir dan diberikan bunga seperti itu, harapan dari mereka kalian ikut mendoakan dari nama yang ada di bungkusnya bunga tersebut. Jadi intinya seperti itulah. Kembali lagi tergantung sugesti kalian, percaya nggak percaya tergantung. Tapi bagi saya, seseorang yang kaya raya itu ada kaitannya dengan energi baiknya, karma baiknya di kehidupan yang dulu sebelum reinkarnasi saat ini. Ya. Kenapa kaya? Karena punya tabungan kebaikan di kehidupan yang lalu yang pada akhirnya diunduh di kehidupan sekarang. Juga karena kerja kerasnya, juga karena doanya dan sedekahnya dalam kehidupan saat ini juga. Nah, masalah kekayaan orang kaya, apakah harus selalu kerja keras? Belum tentu. Karena kerja keras itu hampir semua orang juga kerja keras. Tapi kenapa rezekinya seret? Karena ada kaitannya dengan karma bawaan di kehidupan masa lalu. Jadi begini ya, apa yang kamu tanam saat ini sekalipun tidak berbuah di kehidupan saat ini, itu akan berbuah di kehidupan kamu yang akan datang. Ini buat kalian yang percaya reinkarnasi ya. Dan apa yang kamu pelajari saat ini, misalnya kamu belajar ini itu dan tidak kamu pakai saat ini, tapi apa yang kamu pelajari itu bisa kamu manfaatkan nanti di kehidupan yang akan datang. Misalnya saya kan nggak pernah belajar untuk bisa begini begitu secara katakanlah secara belajar pada orang. Saya otodidak di sini, baik tarot juga otodidak dan lain sebagainya juga otodidak, belajar sendiri. Tapi kenapa saya bisa? Ya karena mungkin di kehidupan yang dulu saya sudah belajar dengan hal-hal yang semacam ini, makanya diasah sedikit sudah jadi. Jadi untuk kehidupan saat ini kalian jangan malas untuk belajar, juga jangan malas untuk berbuat baik, berbuat sedekah dan lain sebagainya. Karena apa yang kamu tanam saat ini pasti akan kamu tuai di kehidupan saat ini atau di kehidupan yang akan datang. Demikian juga dengan ritual-ritual pesugihan dan lain sebagainya. Semuanya itu juga ada kaitannya dengan karma baikmu. Ketika karma baikmu banyak, kemudian kamu berdoa sebentar saja terkabul. Nah, sebenarnya itu karena karma baikmu di kehidupan yang lalu. Tapi orang lain berpikir, oh doa di sini tempatnya tempatnya ada tuanya, orang ini doa di sini pada akhirnya terkabul dan lain sebagainya. Kemudian banyaklah orang berbondong-bondong ke situ, kemudian ternyata gagal.
Jadi untuk melakukan pesugihan versi orang-orang tersebut tidak serta-merta apa yang kamu harapkan itu bisa terkabul, sekalipun kamu mengikuti aturan-aturan, katakanlah tata cara versi dari orang-orang yang kamu rasa bisa membimbingmu untuk pesugihan, tapi nyatanya kan belum tentu berhasil ya toh. Kenapa begitu? Yaitu karena ada bawaan dari karma baikmu dan karma burukmu. Kalau saya sih berpikiran seperti itu. Orang bekerja keras belum tentu rezekinya baik. Kadang orang malas, tapi kenapa rezekinya baiknya? Itu karena bawaan karmanya di kehidupan yang lalu. Akan tetapi setelah kalian mengetahui hukum tabur tuai, ya kalian tetap harus kerja keras di kehidupan saat ini. Karena dengan kerja keras kalian mendapatkan uang, dengan uang tersebut kalian kaya raya. Dengan begitu kalian memiliki peluang untuk bisa banyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi intinya seperti itu ya. Kalian percaya nggak percaya terkait pesugihan itu terserah kalian. Cuman saran saya lebih baik bersedekah di kehidupan saat ini, karena itulah pesugihan yang sesungguhnya. Pesugihan yang aman dan bisa berimbas di kehidupan yang akan datang. Kalian bisa kaya raya ketika kalian banyak menabung sedekah di kehidupan saat ini. Kita kembali ke podcastnya Denny Sumargo ya. Di situ kan ada pesulap merah yang mengatakan bahwa Sarwenda ke sana kan untuk keperluan shooting, bukan untuk pesugihan. Itu sudah dijelaskan pesulap merah. Kemudian pesulap merah juga bilang yang membuat keributan ini adalah akun-akun yang menarasikan, menggiring opini publik, di mana narasinya disamakan dengan kehidupan Ruben dengan Sarwenda. Dan orang-orang begitu saja percaya. Kenapa begitu saja percaya? Karena pikirannya sudah dibungkus dengan kebencian pada Sarwenda. Sehingga ada berita-berita yang memojokkan Sarwenda, begitu saja percaya. Demikian juga kenapa prediksi saya beda dengan penarot yang lainnya. Ya itu bisa saja terjadi sebenarnya teman-teman. Setiap penarot belum tentu hasilnya sama. Kalau saya lebih terfokus pada simbol dari kartu yang keluar. Ya, kalau kartunya B ya saya bilang B, kartunya A ya saya bilang A. Sekalipun juga saya pernah lihat ada prediksi yang plek-ketiplek hasilnya sama dengan kehidupan Sarwenda dengan Ruben. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi, karena ada muatan-muatan kepentingan-kepentingan di dalam pikirannya, misalnya kepentingan untuk mendapatkan penonton yang banyak dan lain sebagainya. Ya itu terserah mereka, hak mereka juga. Cuman kalau saya di sini, andai kata tembus ya alhamdulillah, andai kata nggak tembus, tidaknya saya tidak ada muatan-muatan terkait mendukung entah Sarwenda atau entah Ruben. Jadi kartu yang saya artikan murni dari apa yang seharusnya. Jadi tidak ada kepentingan di sini ya. Untuk kalian juga harus menyadari itu. Kalau kartunya Sarwenda baik, bukan berarti saya mendukung Sarwenda. Kalau kartunya Sarwenda jelek, bukan berarti saya tidak suka Sarwenda. Demikian juga untuk Ruben, kalau kartunya baik, bukan berarti saya mendukung Ruben, dan sebaliknya dan lain sebagainya. Ada imbas apakah setelah ada podcastnya Densu dengan pesulap merah dan orang-orang yang lainnya itu pada Sarwenda? Ada perubahan yang lebih baik kah atau lebih buruk? Ada insting, kembali lagi kepada naluri kalian. Seperti yang saya bilang tadi, kalau seseorang pikirannya sudah dibungkus dengan kebencian, apapun itu pencerahan, apapun itu penjelasan, apapun itu kebenaran dan lain sebagainya, tidak akan bisa menerima. Karena lebih ingin apa yang dirasakan itu, katakanlah dia benci dengan Sarwenda, jadi apa yang dia rasakan kebencian itu bisa terjadi pada Sarwenda. Jadi tidak bisa menerima seandainya ada berita yang memberikan pencerahan bahwa Sarwenda tidak melakukan pesugihan dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya, kenapa orang itu bisa seperti itu? Kenapa? Kenapa orang sampai kekeh seperti itu? Apakah ini murni dari karma Sarwenda, ataukah semuanya itu bisa dibilang bukan karma tapi karena suruhan seseorang itu? Kalau dibilang karma, sebenarnya bukan. Ada simbol virus, earth magic, ya, perih. Jadi nama baik Sarwenda nanti akan tetap dilindungi di sini, dipulihkan nantinya, tapi semuanya itu butuh waktu. Jadi kalau dibilang karma juga enggak karma, mungkin ujian bisa jadi seperti itu, ya toh. Jadi di sini Sarwenda masih ada pelindung, malaikat bumi, ya. Apakah nama baik Sarwenda nanti bisa pulih dengan seiring waktu? Reflection tergantung dari perbuatan Sarwenda. Nah, kalau ini juga ada kaitannya dengan karma, tapi kalau ini tadi bahwa Sarwenda masih ada pelindung. Tapi kalau di sini baik buruknya nama Sarwenda juga tergantung dari perbuatan Sarwenda. Perbuatannya yang seperti apakah ini? Misalnya ngatain Ruben Chong tidak butuh 200 CT dan lain sebagainya, itu juga bagian dari refleksi dari apa yang dilakukan Sarwenda. Jadi tergantung. Untuk selanjutnya Sarwenda juga harus hati-hati di sini karena dia sebagai public figure yang jualan di media sosial, ya toh. Apapun yang dikatakan akan bisa berimbas pada nasibnya. Jadi ya ada unsur karmanya juga ternyata di sini. Walaupun di sini Sarwenda ada pelindungnya. Dibilang karma ya ada karena hukum tebar tuai kan. Hukum tebar tuai itu juga bagian dari karma. Cuman di sini ternyata ada malaikat yang masih ngelindungi Sarwenda. Jadi Sarwenda masih ada yang ngebantu dan lain sebagainya. Dari reflection ini, ketika Sarwenda kan saat ini lebih banyak diem, ya toh, lebih banyak diem, nggak terlalu nanggapin. Apakah itu juga akan baik untuk Sarwenda ke depannya? Santuari, perlindungan, kebaikan itulah yang akan melindungimu. Kalau kamu berharap dilindungi orang lain, tentunya itu juga kurang maksimal. Tapi dengan kebaikanmu, kediamanmu, tidak menanggapi yang menghujatmu dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan perlindungan sendiri dari semesta. Kenapa bisa begitu? Karena begini teman-teman, seseorang kalau untuk memangkas karmanya itu, misalnya kenapa Sarwenda mendapatkan hal semacam itu? Karena refleksi, karena perbuatannya yang ngata-ngatain Ruben. Ini tuh ya. Nah, ketika dia menyadari seperti itu dan kemudian ada cancel Sarwenda dan lain sebagainya dan dia tidak menanggapi, itu sama halnya dia memangkas hubungan karma buruk. Nah, seperti halnya misalnya saya dikata-katain netizen, oh demi mas, kok nggak sama, orang ini lain sekali prediksinya, nggak sama dengan yang lainnya. Saya diamkan, saya tidak terpancing emosi, ya berarti hanya terputus sampai di situ. Tapi ketika saya terpancing emosi, saya jelasin, ngata-ngatain dan lain sebagainya, maka akan ada refleksi di sini. Orang ini semakin marah, saya juga semakin marah, jadinya menimbulkan karma yang kurang bagus. Jadi untuk memangkas karma itu adalah dengan tidak menanggapi, dengan memaafkan dan tidak melayani seseorang yang sudah membuat kita sakit hati. Jadi apa yang dilakukan Sarwenda sebenarnya sudah benar. Dia tidak membalas atau menanggapi dari komentar-komentar yang menyudutkan dia, dari akun-akun juga yang menggiring opini terkait dia pesugihan dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari perlindungan ini,
Apakah Sarwenda kehidupannya nanti akan membaik seiring waktu? Lotus flower. Lotus itu kalau di umat Buddha kan bunga yang bisa dibilang bunga yang memiliki energi bagus. Walaupun dia tumbuh di lumpur, tapi masih saja bisa berbunga indah dan lain sebagainya. Nah, lumpur. Ini seperti yang dikatakan Ruben ya. Sudah saya pungut dari lumpur, dan di sini ternyata ada lotus flower, bunga lotus yang melambangkan walaupun Sarwenda dicemooh saat ini, di cancel dan lain sebagainya, dijatuhkan dan lain sebagainya, tapi dia tetap akan mekar berbunga walaupun sudah dihina seperti itu. Nah, ini nunggu saatnya, tentunya nunggu proses ya. Kalau dari angka lahirnya tahun 2028, kalau tahun 2027 ini tahun pembersihan, bersih-bersih. Jadi Sarwenda juga harus sabar di tahun 2027. Kalau dia sabar dan dia tidak terlalu menanggapi apa yang diomongkan oleh netizen, tahun 2028 dia bisa ada kenaikan lagi di dalam kehidupannya. Jadi bisa bangkit lagi. Tapi sekali lagi saya bilang, yang namanya energi ini bisa lebih cepat dari analisanya, atau bisa lebih lambat, atau bisa dikurangi dampaknya, atau dimaksimalkan dampaknya, tergantung dari seseorang yang ngelakuin tersebut. Misalnya kalau Sarwenda saat ini kan bisa dibilang tahun 2027 tahun pembersihan, tapi dampaknya kan masih sudah terasa di tahun 2026. Kalau Sarwenda bisa sabar, jadi yang namanya orang dihina, dihujat itu pasti ada perasaan sakit ya. Tapi kalau sabar, introspeksi diri dan lain sebagainya, dan memperbaiki diri dan lain sebagainya, semoga di tahun 2028 energinya, kebangkitannya lebih cepat. Kalau lebih cepat berarti kan dia bisa bangkit di tahun 2027 ya, seperti itu. Karena di sini ternyata ada unfoldment. Ungkapan, nah unfoldment itu mengungkapkan, kemudian di sini ada simbol bunga teratai yang artinya akan ada yang menunjukkan atau mengungkapkan bahwa Sarwenda ini tidak ngelakuin hal-hal yang seperti yang difitnahkan, seperti yang dituduhkan. Nah, ini kan sudah ada keterangan dari pesulap merah bahwa Sarwenda di sana untuk keperluan syuting ya. Seperti yang sudah diklarifikasi judul kuncinya juga kan ya. Judul kunci dari Keraton Gunung Kawi. Selanjutnya, apakah Sarwenda akan ada peningkatan kehidupan yang lebih baik lagi nantinya? Stylness itu perlu waktu, tidak ujuk-ujuk. Jadi perlu introspeksi diri dulu. Ibaratnya orang masuk gua untuk perenungan ke dalam, untuk memupuk lagi atau mengatur lagi dari kehidupannya dan lain sebagainya setelah ada kejatuhan saat ini. Jadi di sini apa yang dirasakan Sarwenda memang sangat sakit ya toh, tapi semuanya itu juga dari imbas dari kata-katanya tersebut, makanya ada refleksi. Tapi kalau di sini tetap ada yang melindungi Sarwenda dari energi alamnya, makanya di sini ada peribumi, juga ada perlindungan, dan juga ada bunga lotus ini. Walaupun kenaikannya itu tidak serta-merta segera, karena di sini ada simbol kesendirian, yang artinya Sarwenda harus melewati ini dulu. Ya, melewati ini dulu, hidup yang harus sabar, hidup yang harus legowo menerima kenyataan ini dan lain sebagainya. Dan disitulah nanti setelah dia ada hal-hal yang dirasakan seperti itu, akan ada kenaikan di dalam hidup. Nah, semoga saja energi tahun 2028 lebih cepat bergeraknya sehingga Sarwenda bisa bangkit di tahun 2027. Kita gali lagi ya teman-teman terkait dari insting. Insting ini kan tadi saya mengartikan, walaupun dikasih penjelasan, dikasih pencerahan dan lain sebagainya, tapi pendukung Ruben yang selalu negatif thinking kepada Sarwenda tidak bisa menerima masukan-masukan tersebut. Saya sengaja menggunakan kartu-kartu yang gampang untuk diartikan buat kalian. Ini tadi kan ada insting.
Mengapa orang-orang sampai sebegitunya pada Sarwenda? Karena apa? Sebenarnya dulu sudah saya pernah prediksi loh ya, tapi nggak apa-apa. Kita prediksi lagi kenapa orang-orang sampai memiliki insting negatif thinking kepada Sarwenda. Karena apa? Rinoval, kemarahan, ada perubahan. Nah, perubahan dan kemarahan. Rinoval itu perubahan. Kalau dalam kehidupan Sarwenda setelah dia cerai dengan Ruben, kehidupannya meningkatnya nggak karu-karuan. Nah, ada simbol kemarahan. Kemarahan di sini ya karena mereka yang namanya orang itu kan kadang-kadang tidak terlalu suka melihat kesuksesan orang. Kemudian juga tidak suka melihat hubungan Sarwenda dengan Gio. Yang kadang-kadang kalau nge-live kan juga ada kondisi yang dirasa yang agak gimana gitu. Rinoval itu perubahan yang sangat signifikan dilambangkan matahari ini yang memicu adanya kecemburuan sosial dan berakhir dengan amarah kepada Sarwenda. Nah, ini bisa juga karena setelah Sarwenda cerai dengan Ruben, dia kan menjadi seseorang single parent. Dan kalian juga harus tahu kalau Sarwenda itu left pad-nya 1. Left pad 1 itu orang yang tidak pantang menyerah. Juga semakin berumur semakin karismanya keluar. Seperti yang kalian lihat saat ini ya toh. Sarwenda semakin cantik dan di sini membuat orang itu ada kekecewaan, ada rasa kecemburuan sosial dan lain sebagainya atas perubahan hidup Sarwenda. Mengapa ada kecemburuan sosial? Karena apa? Karena apa? Despondensi. Despondensi itu kelelahan, kecapean, keputusasaan karena hidupnya yang dirasa tidak semeningkat Sarwenda. Jadi orang ini ada rasa kecemburuan sosial karena hidupnya ternyata tidak sesukses Sarwenda. Hidupnya jalan di tempat atau hidupnya ada perubahan, tapi perubahannya sedikit sekali. Setelahnya itu mengapa membenci Sarwenda? Disipating. Nah, membenci itu kan kesia-siaan belaka. Karena apa? Seseorang yang pikirannya dipenuhi kebencian, dia akan lebih terfokus pikirannya kepada Sarwenda. Tidak terfokus pada hidupnya. Misalnya, kalau hari ini saya harus kerja begini-begini, memang bekerja, tapi karena pikirannya dihantui oleh Sarwenda, jadinya dalam pekerjaannya itu pikirannya terpecah belah. Jadi kurang fokus dalam pekerjaannya itu. Dan di sini juga ada simbol disipating, kesia-siaan belaka ketika kamu ngurusi hidup Sarwenda. Nah, ngurusi boleh sih, memperhatikan gosip di media sosial boleh, tapi jangan sampai hal itu mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi perjalanan hidupmu, mempengaruhi kamu menjadi seseorang pembenci, seseorang penghujat, seseorang yang mematikan rezeki orang dan lain sebagainya. Inilah yang dianggap itu hanya kesia-siaan belaka untuk hidupmu. Apa yang kamu lakukan itu tidak ada manfaatnya untuk hidupmu, malah nambahi dosa. Ini ya. Satu kata lagi mengapa orang benci Sarwenda? Perseverance, karena melihat pencapaian Sarwenda juga ketekunan Sarwenda dalam bekerja. Jadi begini teman-teman, Sarwenda ini orangnya gigih, orangnya rajin, karena dia di left pad 1. Dia tidak kenal putus asa dan dia bisa mendobrak. Katakanlah kalau orang lain masih mikir-mikir kerja begini, tapi kalau Sarwenda berani dengan segala resiko yang akan dihadapi. Jadi kalau bilang Sarwenda lemah, enggak, Sarwenda ini kuat. Di left pad 1 elemen logam. Memang orangnya egonya tinggi, juga ada keras kepalanya karena di elemen logam. Dan kalian kalau ngelihat Sarwenda menari agak kaku ya, bisa dimaklumi karena dia di elemen logam. Elemen logam itu sebenarnya tidak ada kecocokan di dunia entertain, di dunia seni, tapi lebih cocok kayak di dunia properti, bisnis dan lain sebagainya, karena memiliki jiwa pendobrak di sini. Memiliki jiwa kepemimpinan juga. Yang namanya seseorang itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing.
Tidak bisa dikebiauya, misalnya kamu kalau nari gemulai tapi Sarwenda kaku, ladilah dulu juga angka lahirmu berapa. Kalau misalnya angka lahirmu lepetnya 2, 7, dan itu bisa dibilang kamu memiliki kemahiran di dunia entertain, di dunia seni. Tapi kalau Sarwenda kurang cocok di dunia seni, karena dia di elemen logam di sini, lebih cocok ke bisnis, menjadi pemimpin perusahaan seperti itu kalau Sarwenda ya. Selanjutnya teman-teman, apakah akan ada orang lagi yang berani mengungkapkan kebenarannya yang bisa membuat nama baik Sarwenda agak pulih? Saya bilang agak pulih ya. Apakah akan ada seseorang yang akan membuat nama Sarwenda agak pulih? Passion ada nantinya. Jadi seseorang ini semangat nantinya mengungkapkan apa yang terjadi, kebenaran yang terjadi. Nah sebenarnya ini sudah mulai loh ya, kayak Intes Nabati yang dulu kerja di Sarwenda dengan Ruben, pada akhirnya keluar lagi kan, saya masih hidup, saya tidak ditumbalkan dan lain sebagainya, intinya kan seperti itu. Jadi akan ada orang-orang yang bersuara dengan semangatnya untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang dirasa itu akan bisa memulihkan nama baik Sarwenda walaupun tidak sepenuhnya. Karena yang namanya orang benci itu pasti susah untuk diberikan masukan, susah untuk diberikan penjelasan, pencerahan dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti akan ada sosok yang dengan semangatnya bisa memberikan pencerahan, penjelasan dan lain sebagainya yang bisa sedikit banyak memulihkan nama baik Sarwenda. Ini passion, orangnya akan penuh semangat untuk menceritakan atau mengulas sesuatu yang dirasa benar. Jadi tidak ada kepentingan untuk bela ini, bela itu, tapi dengan usaha-usaha dia, dengan perkataan-perkataan orang ini, pada akhirnya Sarwenda diuntungkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi apa ya? Jadi bijak-bijaklah dalam media sosial. Jangan lantaran benci kemudian kebablasan. Nggak ada gunanya. Karena hidup itu tebak tuai, apa yang kamu tanam saat ini pasti akan kembali lagi pada dirimu. Seperti omongannya Sarwenda yang sampai bilang Jong nggak butuh 200 juta itu kan dampaknya dia menuai dari apa yang dilakukan, dihujat oleh netizen dan lain sebagainya. Dan jangan sampai hal itu juga terjadi padamu, gara-gara kamu benci Sarwenda, menghujat dan lain sebagainya, bisa jadi kamu juga akan mengalami hal serupa yang seperti dialami Sarwenda. Ya kan? Ada penghakiman, penghujatan dan lain sebagainya. Maukah kamu mengalami seperti itu? Ya tentunya nggak mau ya. Kalau nggak mau ya sudah, hentikan. Jangan lagi melakukan penghujatan, pembulian, penfitnahan dan lain sebagainya pada siapapun juga.